semua, welcome back to my channel. Jadi kali ini gue bakalan ngebahas soal event baru yang di Doomsday yang agak bikin gaduh juga sih, yaitu adalah event free immigration atau kita nyebutnya ya imigrasi liburan gitu ya. Jadi karena ini masih trial, jadi kita nganggapnya kayak liburan aja. Jadi kalian bisa balik, bisa tetap di situ ya, gimana enaknya kalian aja. Sebenarnya dari pihak DLS sendiri aja kemarin sebelum sebelum event ini diluncurkan itu sudah memberikan email dua email, seinget gua itu. Tapi kayaknya banyak orang yang nggak ngebaca emailnya gitu. Jadi masih banyak yang kayak, bang gimana caranya untuk untuk imigrasi, bang gimana caranya ini, bang gimana batasannya, bang gimana. Padahal semuanya udah dijawab di kuesioner yang ada di Doomsday. Dan dari pihak DLS sendiri pun sudah memberikan kita emailnya masing-masing. Entah sih email di gua kayaknya udah gua hapus atau enggak. Masih ada nih di sini. Jadi ada dua ya, ada email 1, ada email 2. Jadi ada dua email yang dikirimkan. Itu semuanya berisikan tentang apa aja sih yang diperlukan oleh kita untuk melakukan event immigration law yang baru ini atau imigrasi yang baru. Tata caranya gimana gitu. Itu diberikan di sini. Informasinya juga lebih dijelaskan di sini. Jadi di sini tuh sebenarnya yang secara poin utamanya, tapi menurut gue sih udah cukup menjelaskan dari semuanya gitu. Karena kalau di Discord itu panjang banget. Kalau kalian mau baca ya nggak apa-apa. Kalau versi Discordnya itu kayak gini, gue tunjukin ya versi yang di Discord. Nah, dari Discord sendiri itu kalian bisa lihat panjangnya gimana kalau kalian mau baca satu persatu. Jadi gue langsung ke intinya aja yang ada di surat edaran, toh sama aja. Jadi gini, di sini dari Q&A-nya kan ditanyain nih, kapan nih eventnya bakalan dimulai nih. Nah, dijawab, event bakalan dimulai setelah update terakhir di bulan Agustus. Update terakhir bulan Agustus ya hari ini, yang tadi siang itu kan, itu adalah update terakhirnya. Terus ada yang nanya lagi, bagaimana saja yang berpartisipasi dalam event ini. Tuh, event ini sendiri sudah dikasih tahu ya jawabannya. Jadi semua yang berpartisipasi tertanggal dari 28 Agustus itu semuanya sudah disebutkan dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu sudah dijelaskan dan tidak semuanya. Jadi dari pihak DLS juga sudah mengkonfirmasi sebelumnya. Jadi nggak semua bisa ikut gitu ya. Terus di sini juga ada nih apa persyaratan imigrasi dan aturan terkait event tersebut. Persyaratannya, dengar baik-baik nih. Nomor 1, tiap imigrasi hanya membutuhkan 1 immigration visa. Jadi mulai sekarang gue nyebutnya visa ya, bukan imigrasi lagi, tapi tiket visa dan sebagainya. Nomor 2, pembatasan mic atau power, pasukan terluka dalam hospital, jeda waktu imigrasi dan sebagainya itu dihapuskan total. Bubarlah lu, udah nggak ada pembatasan kayak gitu. Jadi mic lu mau 300 200 masih gas kuy, pindahlah anda kan kayak gitu. Nomor 3, pembatasan pada imigrasi dengan squad yang terbunuh yang menunggu pengembalian telah dicabut, dan squad yang terbunuh akan kembali setelah imigrasi berikutnya. Jadi kan biasa kalau pas imigrasi dulu itu kalau misalkan ada yang terbunuh, contoh di event kayak
Daksil atau IR itu kan nanti bakalan dikembalikan. Tapi kalau misalkan belum terkembali terus kalian udah terlanjur imigrasi, nanti itu bakalan dikembalikan juga di ketika event imigrasinya beres. Nomor 4 tuh bisa dibaca lagi, region yang berpartisipasi di event. Jadi hanya region-region yang sudah tertera atau sudah diumumkan. Region yang lain belum bisa dulu ya. Jadi ini masih trial, masih uji coba dulu. Nomor 5 itu adalah untuk memastikan keseimbangan akan ada beberapa batasan pada event imigrasi. Jadi walaupun di nomor 2 kita dikasih kebebasan make powernya itu enggak ada lagi, pasukan terluka, pokoknya batasan itu udah hilang, tapi kita tetap diberi batasan lain untuk menyeimbangkan game ini. Ya kalau misalkan nggak dikasih batasan lagi ya kebayang sendiri dong. Region baru baru punya presiden yang didatanginnya sama mereka yang udah power 300 200 yang seorang kekuatannya segitu. Iya rata dong aliansimu. Jangankan aliansi presiden, RC yang krunyul di bawahnya juga kayaknya rata sama satu orang. Kalau misalkan yang power 200 juta turun tangan di region baru tanpa batasan ya. Tuh. Terus nomor 6, penggunaan hero dan armamen akan terbatas oleh histori federasi. Ya, pembatasan hero dan armamen. Jadi ada usia federasi yang memang memperbolehkan usianya hero itu ada. Jadi hero-hero tertentu kayak generasi kedua, ketiga itu kan ada waktunya di mana hero itu bisa digunakan. Tapi kalau make yang di atas 200 power atau 150 juta, menurut gua sih hero pertamanya aja udah awakening semua ya. Kasih Louis sama Tom yang awakening aja dengan T6 full armamen, kan ini yang dibatasin armamen, sedangkan equipmentnya full merah. Rata juga guys. Nggak tahu lah. Terus di sini pertanyaan lagi, bagaimana memperoleh visanya? Nah, di sini udah dijawab ya. Visa itu ketika peluncuran event, maka para commander yang sudah mendaftar di region akan meraih 3 visa. Jadi buat yang daftar dapat 3 visa di waktu yang sama. Itu kalau yang daftar. Kemarin kan sebelumnya itu pernah ada kuesioner untuk pendaftaran. Nah, kalau kalian ada ngisi di sana, kalian bakalan dapat 3 imigrasi visa secara gratis. Tis gitu ya. Sedangkan buat kalian yang enggak ikut di sana, enggak terdaftar, kalian itu dapatnya dari immigration order yang lama akan otomatis dikonversi jadi immigration supply. Immigration supply itu yang bentuknya gulungan nanti. Nah, otomatis kalau kalian belum daftar, ya minimal kalian udah nyimpen satu immigration order untuk nanti ditukar ke immigration visa. Mungkin kan kalian nggak ikut karena kalian lagi nggak online dan sebagainya kayak gitu kan, siapa tahu. Dan itu semua bisa didapatkan dari toko penukaran atau beli aja langsung di mall. Nomor 2 tuh, immigration visa tersedia di mall dengan harga Rp80.000. Ya seperti harga biasa aja, jadi visanya harganya biasa. Nomor 3, di region di mana event Dark Seal telah diluncurkan, Commander hanya bisa memperoleh hingga 1 immigration per event. Jadi dalam satu event Dark Seal kita bisa mendapatkan 1 visa per eventnya. Boleh. Jadi untuk persiapan kita pengen
liburan ke region mana? Liburan nggak tuh sih? Nomor selanjutnya pertanyaan, apa yang terjadi dengan item imigrasi lama? Jadi imigrasi yang lama gimana tuh nasibnya? Nasibnya imigrasi yang lama itu setelah nanti ini fix, bukan trial lagi, jadi udah bener-bener fix semuanya nanti di region yang lama juga, yang selain yang terdaftar itu udah bisa, immigration order yang lama itu bakalan otomatis diganti ke immigration supply dan bisa ditukar dengan macam-macamnya, bebas kalau kalian nggak mau ditukar dengan visa. Dan harap dicatat ya, jadi kalau misalkan waktunya udah masa tenggangnya 30 hari nggak digunakan sama sekali penukaran, itu bakalan hangus dan diganti dengan random gitu ya. Itu isi dari kuesioner yang pertama. Kuesioner yang kedua, atau ya kayak jawabannya gitu ya, yang kedua itu adalah perlindungan spesial yang diberikan untuk para komander baru dengan progres pendek. Jadi buat kalian yang sudah berimigrasi ke tempat baru, jadi buat kalian yang sudah berimigrasi ke tanah orang, anjay, ke tanah orang, itu satu, para komander baru berpartisipasi di event ini selama 30 hari. Jadi waktu kalian itu untuk berpartisipasi itu ada di 30 hari. Kalian habis itu mau menetap atau mau tinggal atau kalian balik ke region kalian juga nggak masalah. Intinya kalau udah menetap ya menetap, kalau mau balik ya balik gitu. Nah, apa aja? Satu, mengurangi kemungkinan skuad terluka selama pertempuran dengan pasukan musuh. Jadi ketika kalian baru pindah dan kalian ngajak war gitu ya, sumbah luka yang jumlah pasukan atau skuad yang terluka itu langsung menurun drastis gitu ya. Beda sama penduduk aslinya. Karena kalian kan ya namanya juga baru datang. Jadi kasih bonus-bonus dikit gitu ya. Terus nomor 2, pengembalian harian reguler skuad yang tewas. Jadi kalau misalkan namanya perang pasti ada aja yang tewas, itu bakalan dikembalikan di waktu yang telah ditentukan. Kalian bisa cek sendiri. Kalau di Indonesia di sini ada 7 pagi dan 7 malam. Nomor 3, ketika sebuah shelter diserang dan mencapai jumlah kerugian tertentu, maka shield akan otomatis diaktifkan. Jadi mirip kayak dark shield. Kalau misalkan cuman bedanya kalau misalkan kita nyerang shelter itu dan shelter itu udah bener-bener rugi banget, udah hampir ngejero kali ya, itu langsung otomatis dibikin shieldnya. Jadi itu semua bakalan melindungi nggak cuman shelter aja ya di sini ya. Melindungi shelter dan semua titik sumber daya yang sedang dikumpulkan. Jadi ketika kamu nyerang dia, ini keuntungannya lagi. Ketika udah ada shieldnya, itu shieldnya ngelindungin shelter dan semua titik perkumpulan. Jadi kamu lagi ngumpulin, lagi bertani, itu ada shieldnya juga ya. Itu keuntungannya. Terus yang keempat, peningkatan perlindungan sumber daya di gudangnya. Jadi di gudang ditingkatkan lagi. Dan kelima, jumlah sumber daya yang dapat dijarah dalam satu serbuan akan berkurang. Jadi kalau kalian malah kebalikannya, kalau tadi kan mungkin kalian yang dijarah oleh penduduk aslinya, tapi kalau nomor 5 ini kalian yang jadi tukang copet di penduduk aslinya. Jadi penduduk aslinya yang kalian copet. Nomor 5 lah tanggungannya. Jadi jumlah sumber daya yang bisa kalian curi itu makin sedikit. Dan ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan padahal udah dijelasin sama DLS. Entahlah mereka itu sebenarnya malas baca atau gimana. Jadi nomor selanjutnya itu adalah apa batasan untuk yang mereka ikut berpartisipasi. Batasannya itu 1,
Jadi setelah event ini dikeluarkan, commander itu di wilayah yang berpartisipasi menerima pop-up instruksi. Jadi ketika kalian nanti pindah ke wilayah tertentu, kalian akan diberikan instruksi selama imigrasinya. Kamu dapat memeriksa region imigrasi ketersediaan berbagai event. Jadi ntar di sana ada instruksi secara lengkapnya. Terus di sini ada poin 1. Jadi bisa kalian catat nih, dengarkan baik-baik. Dalam waktu 7 hari setelah imigrasi, kamu tidak dapat berpartisipasi dalam event sebagai berikut. Aliansi Leg nggak bisa ikut, IR nggak bisa ikut, Pompei nggak bisa ikut, Lucky Roll, Secret Armor, Bloody Brand, dan sebagainya. Kalian nggak bisa ikut selama 7 hari. Anggap kalian sebagai orang buangan selama 7 hari. Buangan nggak tuh? 7 hari. Nomor 2, dalam waktu 7 hari setelah imigrasi, kamu tidak akan dapat memperoleh poin apapun ketika kalian berpartisipasi dalam event Top Commander, Dark Seal, Great Hunter, Lethal Outbreak, Grand Revival, Need for Speed, Make Is Right, dan event-event yang lain itulah ya. Itu kalian gak bakalan ada poinnya sama sekali. Dengan catatan semua tadi yang gua baca itu ada event tersebut di 7 hari ketika kalian pindah ke region tersebut. Kalau misalkan ternyata di region tersebut gak ada tuh event-event semua selama 7 hari, ya enak di kalian dong, berarti pembatasan ini gak ada sebenarnya. Tapi kalau misalkan ada, ya udah ya, kalian bertapa saja selama 7 hari jadi petani yang baik. Ya nama juga lagi liburan di tanahnya orang gitu ya. Ya nikmatin aja. Nomor 3, event personal yang dapat mewarisi poin event itu adalah Glorious Revival. Glorious Revival itu lebih ke kayak kalian ngelawan Heaven Main, jadi ngelawan sarang-sarang zombie itu. Call of Duty itu lebih kayak ya training pasukan, jadi kalian masih dapat daily profession, kalian masih dapat mutual aid, kalian juga masih dapat. Jadi kalau yang event-event yang bersifat individual personal itu kalian masih dapat poin. Tapi kalau misalkan event-event yang bersifat untuk semua orang, kayak TC itu kan untuk semua orang ikut dan ada poinnya untuk disaingkan untuk ranker atau bikin rank, itu nggak bisa buat kalian. Jadi ya nikmati saja. Nomor 4, perlindungan event region baru. Jika waktu pembuatan akun setidaknya 3 hari lebih awal dari peluncuran region target, kamu tidak akan bisa berpartisipasi dalam event seperti. Jadi ini event-event baru sebenarnya, maksudnya kalau kalian baru bikin akun, event ini itu sebenarnya udah ada nih event-event baru ini, Tomorrow, event peluncuran server baru dan lain-lainnya. Jadi kan ada di list yang ikut imigrasi itu ada region yang benar-benar masih baru dan itu kepilih. Kalau misalkan kalian baru bikin akun di sana, maka event-event ini dan gak bakalan aktif ketika kalian nanti ikut join pindah ke region yang baru. Bubarlah kalian. Keistimewaan kalian di akun pertama baru kan ini sebenarnya Competent of Power, Tomorrow itu kan kayak keistimewaan yang diberikan DLS buat kalian yang baru bikin akun gitu. Pembatasannya di sini, jika waktu pembuatan akun setidaknya 3 hari lebih awal dari peluncuran. Itu ya yang perlu tanda tangan di garis bawahi. Nomor 5, jika region imigrasi target tidak memiliki event atau paket mal yang sama dengan region site ini, paket malnya tidak akan terlihat setelah imigrasi dan event saat ini akan berakhir. Gitu. Jadi di region tersebut bila nggak ada
event tertentu atau paket mall. Paket mall itu kadang di region tertentu udah ada nih paket mall ini, tapi di region kita nggak ada, itu juga ada. Dan untuk contohnya gimana ya, gue agak bingung juga yang jelasinnya. Intinya emang ada beberapa paket mall yang emang di region tertentu ada, tapi di region kita nggak ada. Untuk pembatasan khusus pada event tersedia untuk diikuti, silakan lihat di petunjuk event melakukan imigrasi. Ya, di situ. Bagian cara imigrasi setelah peluncuran event. Ya, ini semua. Apakah nih jawaban langsung ya, langsung ke inti terakhir. Apakah event imigrasi ini akan berpengaruh kepada keseimbangan? Jadi jawab langsung sama DLS itu. Mengenai keseimbangan, kami telah memberikan perlindungan spesial untuk komander baru dengan progres region yang lebih pendek, dan juga membatasi event yang dapat diikuti oleh imigran. Imigran itu berarti lu yang pada pindah. Setelah event dimulai, kami akan terus mengoptimalkan, menyesuaikan ukuran keseimbangan game berdasarkan pengalaman bermain sebenarnya, analisis data, dan memastikan keadilan, mempertahankan playability game ini. Pada saat yang sama, kami juga menyambut pemain untuk memberikan saran, pendapat tentang event ini. Jadi singkatnya, event ini masih trial. Jadi selama 30 hari kalian yang mengikuti event ini, tolong ceritakan suka duka kalian masing-masing. Gitu aja sih. Oke, kita langsung ke prakteknya. Di sini gue ada di region 2. Nih, gue ada di region 218. Region ini juga bisa. Terus kalau misalkan kalian pengen pindah, nah, gue mungkin ke region yang paling muda. Di sini region paling muda ada 251, ada juga 245. Gue diajakin ke 245 juga sih, tapi ya gue pengennya ke region lebih muda lagi aja, nggak masalah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, syaratnya itu satu, semua antrian harus sudah dimasukin ke shelter, jadi nggak ada pasukan di luar. Shelter dan kamu tidak dalam perang, kamu tidak berada dalam sebuah aliansi, jadi gua harus keluar aliansi dulu. Jumlah sumber daya yang dapat kamu bawa tidak boleh ngelebihin kapasitas, jadi kosongin dulu tuh si gudangnya. Nomor 5, setelah berimigrasi berapa poin akan tidak aktif, sesuai yang tadi sempat gua jelasin sebelumnya. Dan untuk apa aja barang-barang yang dibutuhkan seperti yang tadi udah disebutkan, itu di tas, di lain-lain. Nah, di sini ada yang namanya tas immigration visa. Dan untuk penukarannya yang disebut tadi itu kan ada gulungan. Ini kalau di gua udah terlanjur nukerin. Ini untuk hadiah istilahnya claim rewardnya. Jadi di event ini seperti tadi dikasihkan claim reward untuk kalian yang baru mencoba di event ini. Dan penukarannya, nah nanti gini, kalian bakalan dapat gulungan kayak gini. Per satu imigrasi order yang lama kalian dapat 500, dan itu bisa ditukarkan ke visa. Jika 250 berarti 500. Satu order, satu tiket yang lama dapat 2 visa kayak gitu ya, atau ditukar dengan yang lain, bebas sesuai kalian mau aja. Kalau misalkan mau nyoba untuk pindah ya silakan pindah kayak gitu ya. Itu kita sudah coba, dan untuk sekarang mari kita keluar dari aliansi ini ya. Mau pamitan dulu apa enggak? Enggak usah lah, biarin aja, toh gue juga ngambil itu aktif di sini. Jadi kita keluar. Setelah keluar, kita langsung cus ke. Nah, di sini
ada region yang diizinkan, ada region terbatas. Jadi region yang diizinkan ini adalah semua region yang sudah diperbolehkan untuk bukan diperbolehkan, semua region yang berpartisipasi dalam event ini. Tapi kalau misalkan ke yang merah ini tidak, karena emang mereka tidak berpartisipasi atau istilahnya regionnya nggak ikut dalam bagian yang tadi, region-region yang berpartisipasi. Jadi kita hanya bisa di warna hijau-hijau ini. Dan kalau misalkan karena gua cuman akun coba-coba, akun farming sebenarnya ini, ya sudahlah, di region yang paling mudah aja. Setelah ini langsung kita pakai ini, syaratnya juga udah tadi udah dibaca, langsung imigrasi dan login. Tarang. Setelah kita berimigrasi, yes, kita sudah ada di 251. Dan di sini kalian bisa lihat daftar batasannya. Nanti di daftar batasan bakalan terbuka semua. Oke. Terus mari kita join ke aliansi pertamanya di region ini siapa? Kita cek. Ada Granite of Steel 64, susah masuknya. 65 66. Oke, ke ini aja. Soalnya kalau ini ya lama-lama. Oke, terus ya sambil menunggu. Oh, udah langsung diterima guys. Kita lihat ada di mana tempatnya. Mana kumpulannya. Ini masih banyak kabut banget ya. Entahlah, gua nggak tahu. Ya, kabut gua masih lumayan. Oh, ini dia. Oke, ini kita ada di sini. Kayaknya orang ini ya. Oke, seperti itu ya. Terus kita di sini kita cek dulu apa aja sih yang kita dapetin gitu ya. Dari namanya kan kita baru pindah nih, baru pindah. TC kita nggak bisa ikut karena keterbatasan. Tapi kan ngeklaim gini bisa. Keterbatasan ini ya apa kata keterbatasan? Kamu
kamu dibatasi. Jadi kayak gini ya, kamu dibatasi itu dan tidak bisa ikut berpartisipasi, nggak dapat tuh. Terus yang ini bisa nggak? Sama, nggak bisa, hanya untuk komentar baru. Tapi ini bisa coy, era creation itu bisa. I see. Era creation bisa. Di sini bener-bener. Jadi usia region ini 251 itu baru 1, 2, 3, baru 3 hari. Dan gue baru masuk join, ya nikmatin aja lah. Terus di sini di arena outdoornya udah kita coba aja dulu, tantangin aja apa terjadi gitu kan. Gue kadang mikir ini gimana ceritanya kalau misalkan mereka yang punya make sedangkan gue yang anggaplah si yang tanpa dosa ini aja udah kayak gini gitu. Gimana kalian? Kesini GG sih tuh, lihat. Sedangkan gue masih of course. Oh ini juga ada dari luar. Nanti ya ceritanya nanti. Oke, kita cek lagi apalagi yang bisa dan tidak bisa kita ikuti gitu ya. Di sini ini masih normal karena kan ini poin pribadi. Terus event tadi itu bisa promo server baru ada nggak sih di mall. Jadi sebenarnya kalau di event baru itu ada pembelian pertama, kayak paket gitu untuk server pertama. Kalau kalian lebih jelasnya kalian cek di playlist gua tentang pembuatan akun baru. Di situ tuh ada gua ngejelasin soal di mall itu ada emang untuk kalian yang baru main. Jadi ada paketan bundle yang untuk baru main. Tapi di sini nggak kelihatan. Berarti emang ya tadi kita keterbatasan, kita udah diberi batasan. Pindahnya kayak gini dan setelah pindah seperti yang tadi. Jadi kurang lebihnya hampir mirip aja sih kayak pindahan pada umumnya gitu. Cuman kita dikasih batasan-batasan tertentu yang kiranya kita nggak kelewatan, istilahnya nggak jadi yang menghancurkan region tersebut. Jadi sama DS juga sudah diberi batasan. Ya untuk batasannya gimana, kita diberi waktu 1 bulan untuk menikmatinya. Jadi sekarang nikmati saja apa yang sudah kita kerjakan. Ya lagi liburan anggap gitu ya. Oke, mungkin dengan penjelasan ini kalian sudah bisa lebih jelas nih tentang event dari immigration order ini sendiri. Kalau misalkan masih ada yang belum jelas, kalian harusnya cobalah sering-sering baca informasi yang sebenarnya udah diberikan sama DLS. Jadi minimal kita bertanya ke sesuatu yang beda nih, atau apakah ada batasan untuk naik. Tadi kan udah dijawab juga. Jadi sering-sering baca. Kalau enggak lebih jelasnya kalian baca di Discordnya aja langsung, atau dari email kalau kalian belum hapus emailnya. Dan tinggalkan komen kalau misalkan kalian punya masukan lain, ke like juga, kirim atau share ke teman kalian biar nggak pada bertanya-tanya tuh padahal tentang event yang sudah dijelaskan oleh DLS dengan sangat baik. Dan jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like. Jika misalkan kalian nggak pengen ketinggalan notifikasi dan sebagainya
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke, itu aja dari gua. Bye.